Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kita sudah sampai pada kamal dzati dan kamal asma'i. Kamal dzati dan kamal asma'i ini sebagai sebuah metode di dalam memahami hakikat wujud. Jadi sebagai sebuah metode untuk memahami hakikat wujud. Kamal dzati sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya, yaitu memandang semua wujud, memandang semua wujud kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua wujud yang ada di alam semesta, ini kan sifatnya tafsil, terperinci. Jadi alam semesta seisinya ini dipandang, direnungi asal usulnya. Ternyata semua wujud di alam semesta berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan istilah suhudul mufassal fil ijmal, itu istilah lain suhudul wahdah fil kasroh. Ini saya ulang lagi. Mu'alif Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, ini musonifnya, pengarang kitab ini. Setelah membahas tentang rangkaian martabat 7, kemudian beliau juga sudah memberikan bagaimana kita tidak mencampur aduk antara yang bersifat ketuhanan dan kehambaan. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Begitu juga yang sifatnya hamba juga tidak boleh dicampur aduk dengan Tuhan. Jadi semua sudah punya proporsi masing-masing. Maka pembahasan berikutnya dalam kitab Tuhfah ini yaitu soal kamal dzati dan kamal asma'i. Saya urai sedikit
supaya kita nyambung ke pembahasan kamal asma'i itu terkoneksi. Kamal zati ya, itu di sini sudah dijelaskan, yaitu bahwa ya wujud alam semesta ini, kita kan lihatnya wujud alam semesta ini dilihat dari asal usulnya, kan ada yang mengadakan. Jadi tidak mungkin wujud alam semesta ini ujuk-ujuk wujud sendiri gitu. Jadi ada yang mengadakan. Lah yang mengadakan itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita sudah sampai pada tahapan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, berarti harus kita pandang ya, kita pandang dari yang satu kepada yang banyak. Itu dari yang satu maksudnya dari Allah kepada yang banyak, ya Allah lah yang mengadakan, yang mewujudkan alam semesta seisinya. Ya, mu'alif memberikan contoh seperti biji kurma dengan pohon kurma. Ini, jadi Syekh Fadlullah memberikan perumpamaan biji kurma dengan kurma. Wujudnya pohon kurma yang misalnya sekarang ada, ya itu sudah berupa pohon yang besar, ada dahannya, ada buahnya gitu. Nah, ini dulunya ternyata dari biji kurma yang mungkin kecil gitu. Nah setelah kita paham, oh ya asalnya ternyata dari biji kurma ini, maka kamal dzati itu sebagai sebuah pendekatan untuk memandang Allah ya sebagai zat yang pencipta, zat yang menciptakan, yang mengadakan wujud alam semesta gitu. Jadi memandang Allah ya sebagai zat yang mengadakan, menciptakan alam semesta. Maka ketika sudah wujud alam semesta ini ya, pandangan kita dengan syuhud itu bisa terkoneksi ya, langsung ingat Allah gitu. Ya, lihat gunung seisinya, lihat lautan seisinya, lihat ya perkotaan seisinya gitu. Itu langsung ingat Allah. Karena apa? Sudah paham bahwa hakikat wujud yang ada ini berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut syuhudul wahdah fil kasroh, memandang Allah yang satu fil kasroh, pada yang banyak, yaitu pada alam semesta. Nah ini namanya kamal dzati. Ini sebuah metode bagaimana kita memahami tentang hakikat wujud itu. Atau dalam bahasa ilmiah, teori ini termasuk teori top down ya. Top down itu dari pucuknya dulu, dari Allahnya dulu, kemudian downnya itu alam semesta. Maka syuhudul wahdah, memandang Allah fil kasroh,
dalam melihat alam semesta. Nah, nanti ada penjelasan. Setelah kita paham bahwa memandang Allah pada alam semesta, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, berarti kita ini Allah. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan lebih detail. Oh, berarti Allah menyatu pada diri saya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai muncul kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Kalau kita berpegang teguh pada penjelasan Syekh Fadlullah, insya Allah akan terhindar. Pemahaman kita akan utuh, pemahaman kita akan proporsional, sehingga tidak terjadi tadi salah paham. Salah paham itu yang akhirnya setelah memahami syuhudul wahdah fil kasroh itu kan, setelah dalam perenungan itu akhirnya muncul, oh berarti kita Allah dong lah. Pemahaman yang seperti ini yang harus dihindari. Atau pemahaman, oh berarti Allah menyatu dengan hamba dong lah. Ini juga pemahaman yang perlu diluruskan. Itu. Jadi di sini pentingnya ya seorang pembimbing yang bisa mengarahkan pemahaman teori ilmu itu sampai dalam tahap ilmu yakin. Kalau teori ilmu yakinnya sudah presisi, insya Allah prakteknya juga tidak akan menyimpang. Tapi kalau ilmu yakinnya ya sudah tidak presisi, artinya campur aduk pemahamannya, maka potensi dalam pengamalannya juga akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan pro kontra. Nah, ini perlu saya ceritakan, apakah ada kejadian pemahaman ilmu ini yang menimbulkan pro kontra? Ada. Ya. Syekh Samsuddin Sumatrani ini ulama Aceh yang pertama membawa kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ke Nusantara. Beliau torekotnya Qadiriyah. Pada zaman beliau ini menjadi seorang qadhi. Qadhi itu ya muftinya kesultanan. Jadi 3 sultan ya, mulai dari sultan sebelum Iskandar Muda itu kan ada 2 sultan ya, Riayat Shah sama Ali siapa itu. Nah, 3 sultan itu menjadikan Syekh Samsuddin ini sebagai muftinya. Artinya beliau punya pengaruh besar. Di zaman beliau masih ada martabat 7 ini, tidak ada kontroversi, tidak ada penyimpangan. Karena ketika ada penyimpangan, beliau pasti akan meluruskan. Itu. Nah, kemudian beliau pada saat terjadi Portugis nyerang Malaka, karena Malaka dulu itu masih wilayah Aceh, beliau memimpin perang bersama para santri ke Malaka. Akhirnya beliau syahid di Malaka. Nah, setelah beliau wafat di Malaka sekitar tahun 1630 Masehi, 7 tahun kemudian setelah kekosongan beliau, ini muncul pemahaman di tengah masyarakat Aceh yang mulai memahami martabat 7 ini sudah mulai bergeser.
Kalau zaman beliau kan masih dalam posisi presisi suhud, ya, suhudnya itu presisi, tidak ilhad, tidak mulhid, ya. Apa yang menjadi masalah setelah 7 tahun belum meninggal, yaitu pemahaman tentang hakikat ini. Kemudian para pengikutnya ini punya kesimpulan bahwa Allah huwal alam, gitu kan. Setelah paham hakikat nih, oh ternyata Allah itu alam, gitu. Terus dibalik lagi, oh ternyata alam itu Allah. Nah, pemahaman inilah yang memicu kontroversi. Kalau Allah itu alam, ini berarti sudah ilhad, mencampur aduk. Karena Allah itu maha suci yang bersifat tanzih. Kalau alam kan baru, gitu. Begitu juga pandangan yang menyatakan alam itu Allah, ya, ini juga terjadi penyimpangan juga. Masa alam yang baru kemudian disebut Allah. Lah, kemudian ada kalimat lain, innallaha nafsuna wa wujuduna. Sesungguhnya Tuhan Allah itu diriku dan wujudku. Nah, itu. Lah, pemahaman inilah yang sudah mulai menyimpang dari ajaran Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Sehingga mufti berikutnya, yaitu Syekh Nuruddin Araniri, melihat pemahaman masyarakat tadi, Allah wal alam, alam wa Allah, ya, akhirnya dikeluarkan fatwa. Sebab ya kalimat menganggap alam itu Allah ini kan sudah termasuk kafir, gitu. Kemudian difatwakan pemahamannya menyimpang, salah. Kemudian para pengikutnya disuruh untuk kembali pada jalan yang benar. Terus kitab-kitab hakikat yang berkaitan dengan ajaran ini dibakar di depan Masjid Baitur Rahman. Ini istilahnya galaknya agak kebablasan gini, gitu. Itu. Kemudian ada ulama Aceh muda yang tidak setuju dengan cara seperti itu, yaitu Syekh Syaifur Rijal. Syekh Syaifur Rijal berdialog, ngajak dialog dengan Syekh Nuruddin Araniri di hadapan sultanah, ya, di hadapan seorang sultan perempuan, ya. Nah, di situ diskusinya menarik dan argumentasi Syekh Syaifur Rijal bisa mematahkan pemahamannya Syekh Nuruddin Araniri, gitu. Akhirnya Syekh Syaifur Rijal dijadikan sebagai mufti pengganti Syekh Nuruddin, tapi tidak lama kemudian diganti lagi oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengembalikan ke ajaran yang semula. Beliau menyatakan bahwa al-abdu ya abdun, gitu, hamba ya hamba, gitu. Jadi nggak boleh setelah paham hakikat kemudian al-abdu menjadi robun, nggak boleh. Al-abdu tetap abdun wa in taroko, sekalipun dia memahami hakikat, merasakan kedalaman hakikat, ya tetap ya hamba, ya tetap hamba, karena hamba baru. Nah, begitu juga ar-robbu robbun, Tuhannya tetap Tuhan, wa in tanazzala, sekalipun Allah itu mewujudkan, mengadakan wujud alam semesta, tetap Allah bersifat qadim, gitu. Lah, ajaran Syekh Abdul Rauf inilah yang bisa diterima dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Ya, artinya apa? Bahwa kamal dzati
Ya, ini jangan sampai dipahami seperti tadi. Ya, sepeninggal Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ada pemahaman yang aneh-aneh. Itu. Nah, maka di sini ditegaskan yaitu dengan syuhudul wahdah fil kasroh, yaitu pandangan, memandang, ya, hatinya memandang kepada Allah dalam melihat wujud alam semesta. Gitu. Nah, sikapnya tetap kita sebagai hamba, al-abdu ya abdun, nggak boleh langsung berarti aku nih Allah dong. Itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang belajar hakikat kemudian punya pemahaman seperti itu, pasti akan menimbulkan kontroversi. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, ma hadasa ahadun kauman bihadisin la yablugu ukulahum illa kana fitnatan alaihim. Seseorang tidak boleh bicara pada satu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat dipahami, tidak ada lain akan menimbulkan fitnah, ya, di tengah kaum itu, di tengah masyarakat itu. Ya kan bahaya kalau berarti kita ini Allah. Lah ini yang nggak boleh. Lah suhud itu solusinya. Suhud itu pandangan mata hati memandang Allah, pandangan mata lahir melihat objek. Lah selanjutnya yang kedua yaitu halaman 48 ya, 49 ya. Wa ammal kamalu dzat asma'i, benar ini. Dan adapun kamal asma'i itu. Ini kamal asma'i 49. Fahuwa bermula kamal asma'i ibaratun, itu ibarat anduhurihi ta'ala, dari kenyataan Allah ta'ala, ala nafsihi, atas dirinya, wa syuhudihi, dan menyaksikannya, dzatahu, dzatnya, fit ta'ayunati, di dalam kenyataan. Ta'ayun itu ya kondisi real, ta'ayunat. Al-khorijiyah, al-khorijiyah itu yang sifatnya khoriji. Khoriji itu sudah berbentuk fisik, ya, kayak benda-benda di sekeliling kita, termasuk kita ini termasuk a'yan yang khorijiyah, ya. Akni maksudnya al-alamu, yaitu alam. Jadi alam ini kalau ditelusuri, direnungi asal usulnya, ya, ternyata ya kembali kepada Allah. Dan alam ini sebagai anduhurihi, yaitu kenyataannya. Wa ma fihi, dan segala sesuatu yang ada di dalam alam. Jadi segala sesuatu yang ada di alam itu semuanya ya kembali kepada Allah. Wa hadis syuhud, dan bermula syuhud ini, takunu, itu ada syuhudan, yaitu syuhud ya ainian, sebenarnya syuhud yang bersifat pandangan iyaniyah. Maksudnya syuhudan iyaniyah. Iyaniyah itu yang sifatnya wujud fisik, ya. Iyaniyah itu wujud fisik. Ainian, ini yang ainian yang kedua, kang bangsa ain. Wujudian yang
bersifat wujud. Itu. Jadi maksudnya kamal asma'i itu apa sih sederhananya, kalau lihat bahasa ini kan agak perlu perenungan panjang itu. Nah, kamal asma'i itu sebagai istilah ya. Sebagai istilah atau disebut sebagai sebuah pendekatan untuk bisa memahami bahwa wujud alam dan seisinya itu sumbernya atau yang menciptakan ya Allah itu. Nah, maka teori ini disebut suhudul kasroh fil wahdah, suhudul mujmal fil mufassal. Ya. Jadi kamal asma'i itu melihat asma ya, segala wujud yang ada termasuk alam seisinya kembali kepada penciptanya. Nah, siapa penciptanya? Ya Allah. Itu. Maka ketika melihat alam dan seisinya, ya kita secara otomatis akan terkoneksi, ingat, eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kamal asma'i. Jadi kamal berarti itu top down ya. Kalau kamal asma'i itu bottom up. Bottom up itu dari alam semesta kemudian dipandang ke atas kepada penciptanya, kepada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai sebuah pendekatan metode untuk bisa memahami tentang hakikat wujud. Ya, bisa menggunakan yang kamal dhati. Oh iya ya. Ya. Allah lah yang menciptakan segala alam semesta. Kalau kamal asma'i, alam semesta diciptakan oleh Allah. Itu dengan istilah yang kamal berarti suhudul wahdah fil kasroh, sedangkan kamal asma'i suhudul kasroh fil wahdah. Itu. Inilah. Setelah paham ini, ya ini sekali lagi ada penjelasannya lebih spesifik supaya tidak dicampur aduk. Karena di abad 17 ya pernah terjadi persoalan yang cukup menghebohkan Aceh ya. Maksudnya sampaikan ulama-ulama yang ada di Mekah maupun di Madinah pada zaman itu. Kasuhudil mujmal, seperti melihat mujmal. Mujmal itu yang sifatnya mujmal ya, kayak alam semesta ya, global, fil mufassal, pada yang terperinci itu, pada yang satu, wal wahidi, dan yang satu, fil kasiri, pada yang banyak itu. Jadi ini istilah-istilah ini harus kita paham. Suhudul wahdah fil kasroh atau suhudul kasroh fil wahdah. Kemudian perumpamaan yang dibuat oleh mu'alif, wan nawati, dan biji ya, biji kurma maksudnya, finnahlati, di dalam kurma ya, watawabiha, dan yang mengikuti nahlah itu. Wan nawati finnahlah watawabiha.
Jadi perumpamanya pohon kurma yang sekarang besar ini ya, dulunya itu berasal dari biji. Nah, setelah paham begini, nah ini yang perlu dipahami secara serius, yaitu apakah biji kurma itu menyatu dengan pohon kurma gitu, atau pohon kurma menyatu dengan biji gitu. Maka istilah ini ditolak oleh para sufi gitu. Jadi kalau ada analog ya kurma dan biji ya, sampai kemudian muncul pertanyaan, apakah biji kurma itu menyatu dengan pohon kurma atau pohon kurmanya itu menyatu dengan biji? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu sama halnya orang memahami soal ketuhanan ya, yang akhirnya muncul istilah ittihad dan hulul. Ittihad itu apa? Menyatunya hamba pada Allah. Itu berarti biji ini menyatu pada pohon kurma. Tentu akal kita nggak bisa nerima kalau ada pertanyaan penjelasan bahwa biji menyatu dengan pohon kurma. Bagaimana menyatunya? Gitu. Maka yang menggunakan teori ittihad dalam memahami hakikat wujud ini tertolak. Ya, dengan logika sederhana tadi. Bagaimana mungkin biji kurma menyatu dengan pohon kurma? Wong pohon kurma itu asalnya dari biji. Jadi istilah menyatu tidak bisa diterima. Yang kedua ada istilah hulul. Hulul itu menjilma. Ya, kalau kita pahami, pohon yang besar, pohon kurma yang besar menjilma pada biji. Ini logika kita juga nggak bisa menerima. Masa pohon kurma menjelma pada biji? Masa Tuhan yang maha suci menjelma pada seorang hamba yang penuh dosa, hamba yang hina, hamba yang diciptakan dari sarapati tanah, yang hina gitu. Nah ini menurut pemahaman kita nggak pas istilah ittihad dan hulul. Bagaimana dianggap menyatu gitu kan? Wong wujudnya pohon kurma itu ya berasal dari biji gitu. Disebut menyatu, menyatunya gimana gitu. Akal kita kan nggak bisa terima itu kalau disebut menyatu. Nah, begitu juga dalam pemahaman tauhid al-kaswi atau ilmu hakikat ini. Setelah paham perumpamaan biji dan kurma gitu, maka kalau ada orang yang memahami dengan istilah ittihad, penyatuan hamba dengan Tuhan, nah itu nggak pas. Begitu juga hulul, menjelmanya Tuhan pada hamba. Itu. Nah ini sudah ditekankan. Wadal kamalul asma'i, dan permula kamal asma'i ini min haitsu tahaqquqi, ya dari aspek tahakkuk kenyataan, wal zuhur dan zuhur itu ya penampakan atau kenyataan. Mauqufun
berhenti ala wujudil alam, atas wujud alam. Jadi kamal asma'i itu objeknya adalah alam semesta seisinya. Wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya alam semesta. Itu. Jadi alam semesta ini menjadi ada itu karena yang ada yang mengadakan gitu loh. Pohon kurma ini bisa besar begini, dulunya pasti ada bijinya gitu. Li'anna ma'nahu as-sabiq, karena makna yang lalu, la yahsulu, tidak berhasil, illa bidzuhuril alam, kecuali dengan kenyataan alam gitu. Ala wajhi tafsili, atas jalan tafsil, pisah-pisah gitu. Ya, wa anna dzalikal wujud, nih mulai disinggung. Dan sesungguhnya wujud itu laisa, tidak ada apa wujud, bihalin itu dengan masuk fil maujudati, pada maujud yang maujud lain. Maksudnya wujud ini tidak terjadi dengan cara tadi, hamba menyatu dengan Tuhan, itu kan bihalin fil maujud, atau Tuhan menyatu dengan hamba. Ya, ini tidak seperti itu gitu ya. Wala muttahidin biha, dan tidak dengan penyatuan. Wala muttahidin, dan tidak dengan penyatuan, hamba tersendiri ya, terus Tuhan tersendiri kemudian menyatu. Ini kan berarti ada dua wujud yang disatukan. Padahal misalnya perumpamaan yang terkait dengan biji tadi ya, misalnya ini biji, ini pohon, lah di mana penyatuannya? Kan nggak ketemu ya. Ketika biji ini sudah mulai berproses, ya tidak ada proses penyatuan karena sudah menjadi zuhur ya, madhar atau tajalli, sudah menjadi sebuah madhar, yaitu kenyataan, tajalli, perwujudan. Jadi tidak diterima istilah penyatuan tadi. Itu. Jadi laisa bihalin fil wujud, itu maksudnya tidak manjing masuk, maksudnya Tuhan menjelma masuk kepada hamba. Ini tidak diterima pemahaman yang seperti ini. Sebab apa? Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin pohon yang besar ini bisa ya masuk pada biji gitu. Padahal wujud pohon besar ini dulunya dari biji. Terus ketika sudah besar, mana bijinya? Ya gitu. Mana bijinya? Kan nggak ada. Maka istilah hulul dan ittihad dalam pemahaman hakikat ini tidak diterima secara istilah, karena ittihad dan hulul ini ibarat menyatukan dua wujud, sementara hakikatnya tidak menyatukan gitu. Terus ini menarik, jadi Syekh Fatullah Al-Bulanburi menolak istilah ittihad dan hulul. Begitu juga ulama lain seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili juga menolak. Begitu juga Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga menolak istilah ittihad dan hulul, karena menganggap ada penyatuan dua entitas, hamba dan Tuhan. Ya, atau contoh yang sederhana, biji
biji dan pohon kurma. Bagaimana bisa menyatu antara biji dengan kurma, kan? La budda wajib lahuma bagi keduanya min wujudaini dari dua wujud, hatta yahilla sehingga masuk ahadu masalah satu keduanya fil ukhra pada yang lain, wa yattakhidha dan menyatu ahadu masalah satu keduanya bil ukhra dengan yang lain gitu. Wal wujudu dan sesungguhnya wujud wahidun itu swawiji, wujud ya hakikatnya satu. Pohon kurma dan biji kurma ya hakikatnya satu, ya kan? Itu. Cuma ketika sudah paham hakikatnya ini, yang perlu ditekankan yaitu sebagai warningnya, tidak boleh lantas setelah paham tentang wujud itu satu terus ada kesimpulan, oh berarti saya ini Allah dong. Nah ini yang salah. Itu. Jadi banyak yang terpleset di situ. Ketika sudah memahamikan diri, sudah mulai masuk gitu ya. Tiba-tiba Anda muncul, oh berarti kita ini Allah dong. Lah itu. Ditambah lagi didohirkan. Ya, ditambah lagi di ruang publik. Akhirnya bermasalah. Pasti orang mendengar ya aneh, ini ajaran siapa? Itu ujung-ujungnya pimpinannya panggil MUI gitu kan. Itu karena dari pemahaman hakikat wujud yang satu ini kan sifatnya batiniah, harus dirasakan, bukan untuk diucapkan. Kalau diucapkan, ya wujud saya hamba, namanya spesifik ali, ada nama-nama lain, dan itu sudah menjadi nama masing-masing. Gitu. Nah, yang tadi yang sangat menjadi titik krusial dan riskan yaitu ketika muncul pemahaman, oh berarti kita ini Allah. Ya tidak, dijawab tidak. Kita ini ya hamba. Ana basarum mislukum. Jangankan level kita, level Rasulullah aja diingatkan oleh Al-Quran, ana basarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian, sekalipun secara hakikat wujud kita paham. Itu ini namanya bahasa syariat. Ya, harus kita bisa menempatkan secara proporsional antara hakikat dan syariat. Gitu. Kalau tidak, ya pasti resikonya akan jadi fitnah. Itu. La ta'addud, tidak ada ta'addud bilangan aslan sama sekali. Gitu ya. Wujud ya esa. Ini secara hakikat, ya secara batiniah, secara teori ilmu, ya yang ini yang kita yakini. Gitu. Wa innama ta'addudu, dan adapun ta'addud bilangan fis sifati di dalam sifat, alama yashhadu, atas sesuatu yashhadu yang menyaksikan, bihi dengannya apa dzauqul arifin, dzauqnya para arifin. Jadi ta'addud bilangan itu fis sifat. Itu ya ada ali,
ada Mas Hari, ada Mas Aziz, ada Dani, ada Weni, ada lain-lainnya gitu. Ini ta'addud fis sifat namanya. Alam yashhadu bidzukul arifin, sebagaimana para arifin memandangnya. Yashhadu bi wa wajada lahum, dan bisa merasakannya, maksudnya pandangan para arifin melihat yang beragam tadi, pandangannya tetap syuhud, yaitu memandang yang satu itu. Wa wajada lahum wa annal ubudiyah, dan sesungguhnya ubudiyah, ya itu. Maka ketika kita sudah bisa proporsional, ya, kita akan memahami posisi kita sebagai hamba. Kalau hamba berarti punya tugas untuk melaksanakan ibadah. Maka posisi kita, ya, di dalam beribadah ini, ya, disebut dengan ubudiyah. Itu. Jangan sampai salah paham. Kalau salah paham kan, loh, ngapain saya harus ibadah, saya kan ini, nah ini gitu kan, repot gitu. Akhirnya ya nggak sholat, nggak apa, ngapain pakai sholat kan, intinya sholat kan ini, ya, saya ini hakikatnya ini. Nah, ini sudah mulai muter-muter ini. Nah, yang proporsional adalah, ya, saya hamba punya taklif syar'i, yaitu disuruh ibadah. Maka makom hamba ya makom ubudiyah. Waktunya sholat ya sholat. Itu jangan berargumentasi pakai hakikat. Apalagi ngapain pakai cengang-cengging gitu kan. Kan ingat diri gitu kan, ya hakikatnya sama gitu kan. Kalau sudah begini ini angel kandananya, susah. Sesuatu yang merasa paling benar sendiri gitu. Nah, ini bahayanya kalau tergelincir. Ya, ini perlu dipahami bahwa yang demikian ini pemahaman yang sudah mulai tergelincir, akhirnya dampaknya nanti kemana-mana. Watakallufi, dan taklif. Ya, kita hamba, ya ada taklif syar'i. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Ya, ada rukun iman, rukun Islam, ini taklif syar'i yang harus kita laksanakan. Itu. Jadi kita memahami posisi itu. Kalau nggak memahami bahwa kita ini sebagai hamba yang punya taklif syar'i, ya, dan makom kita juga pada makom ubudiyah, nah itu berbeda dengan orang yang tadi pemahamannya sing pentingan eling gitu kan. Nah, tanda-tanda eling itu berarti sudah nggak mau sholat gitu kan. Yang penting kan eling aku. Wah, hakikatnya aku kan ini, ya itu. Terus ngapain sholat itu kan? Sholat kan cengang-cenging untuk orang awam gitu. Aku kan sudah khusus gitu. Ini jadi semakin aneh-aneh gitu. Padahal kalau diingatkan, nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan begitu enggak? Ya, tidak lah. Terus kamu kok begitu ngikut Nabi siapa? Gitu. Ini cara menyadarkan. Tapi kan saya makom khusus lah. Khususnya Anda dengan Rasulullah itu lebih khusus mana? Wong sholat 5 waktu ini adalah taklif syar'i yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada orang yang berada di bawah makom beliau berani nulayani syariat Nabi. Itu. Maka Syekh Al-Qusasi mengingatkan, kalau ada orang ngaku-ngaku wali kemudian nggak sholat, meninggalkan taklif syar'i,
itu disuruh nyeplek ya pundake ya, ditegur, diingatkan, kamu itu ngikut Nabi siapa sih gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad, oh iya berarti kalau Muhammad ya kan harus tertib syariatnya. Lu saya kan khusus gitu. Nah khususnya sampean dengan Rasulullah itu lebih khusus mana gitu. Kalau dikejar gitu muter-muter pasti mentok juga dia gitu. Karena ini godaan kelembutan nafsu. Jadi orang memahami godaan nafsu itu juga tinggi juga. Padahal ini ya tipu daya, kalau diikutin bisa miring-miring, akhirnya ya semakin jauh dari ajaran yang sesungguhnya. Rohah itu bahwa kita manusia ini ya ada saatnya santai-santai ya, menikmati suasana situasi ya, kayak kita hidup di dunia ini ya bisa merasakan yang namanya rohah itu. Wal azab, dan siksa ya, siksa itu nyata ya, itu nyata siksa. Lah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan siksa itu kan ya sudah ada gitu. Ya ciri-cirinya ya pemahamannya sudah mulai aneh-aneh, prakteknya aneh-aneh gitu, sampai akhirnya melanggar aturan syariat. Ya, kalau nanti di akhirat dicemplungin ke neraka ya sudah wajar gitu. Kamu nggak mau sholat, ya enggak, ngapain sholat itu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi nanti jangan merengek kalau di akhirat dicemplungin dulu di neraka. Oh gitu ya, gitu ya. Kok begitu? Nah ini ajaran Nabi, taklif syar'i harus kita jalankan gitu. Kalau kamu sudah sakti, sudah anti api, anti neraka, ya nggak apa-apa, nggak sholat gitu. Wal alama, dan alam itu ya hal-hal penyakit yang sifatnya alam itu menyakitkan gitu ya. Kullaha, semuanya ya. Seperti kayak dicubit sakit ya, misalkan tangan kita kena pisau itu sakit, itu namanya alam. Karena ini ya hukum terkait dengan fisik kita, dicubit ya sakit. Kullaha, semuanya. Roji'atun, itu kembali ila ta'ayyunati, kepada hal-hal yang fisik ya. Ta'ayyud langsung tak maknai fisik supaya kita gampang memahami, kepada hal-hal yang sifatnya fisik gitu. Karena kita sudah berfisik ya terkena hukum fisik. Ya contohnya ya nggak makan ya lapar, nggak minum haus gitu. Itu hukum-hukum yang sifatnya jasmaniyah gitu. Nah, wa anna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu bi'tibari martabatil itlaq ya, dengan iktibar martabat itlaq. Munazzahun, itu maha suci, an hadhil asya, dari segala macam asya, kuliha, semuanya. Nah, ini maksudnya bahwasanya wujud yang dimaksud di sini adalah wujud yang bermakna Allah ya. Itu sebagai martabat itlaq, itu munajah itu maha suci, an hadil asya, dari segala asya perkara, kuliah semuanya gitu. Maksudnya Allah itu yang bersifat qadim ya, Allah yang bersifat tanjih maha suci,
itu berbeda dengan yang bersifat hudus baru. Contoh tadi, manusia kalau tidak makan lapar. Allah yang maha suci tidak pernah lapar. Manusia yang sudah berwujud fisik, terkena hukum fisik, ya kalau lama nggak tidur ya pasti ngantuk, ya ngantuk dan tidur. Allah yang maha suci itu tidak pernah tidur. Itu ini untuk membedakan antara wujud yang qadim dengan wujud yang baru. Nah, ini supaya punya kesadaran. Allah maha kaya karena alam semesta miliknya. Sementara hamba ini kebalikannya, ya hamba itu fakir, hamba itu miskin karena tidak punya apa-apa. Itu. Maka kalau ada hamba yang salah memahami soal wujud ketuhanan, rumongso dirinya itu Gusti, ya gitu, ya bisa dites saja. Nggak ngopi sehari aja udah pusing, ya. ngaku Gusti, gitu kan. Nggak punya duit itu udah puyang, ngaku Gusti, gitu. Nah ini artinya ini untuk menyadarkan orang yang tadi kepleset di dalam pemahamannya, kemudian ngaku-ngaku dirinya Gusti. Maka di sini kita diberi penjelasan oleh mu'alif supaya proporsional, tidak aneh-aneh, tetap posisi kita pada kehambaan, tapi kita paham tentang hakikat wujud, baik wujud yang qadim maupun wujud yang hudus. Kita paham hakikat teori kamal dzati dan kamal asma'i. Setelah paham teorinya, oh iya ternyata biji itu tidak menyatu dengan pohon. Gitu. Oh iya ternyata pohon itu tidak menyatu dengan biji. Itu. Nah, disinilah letak kreditnya pemahaman yang presisi seperti ini menjadi penting bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Maka sangat disarankan kalau belajar hakikat harus ada guru gitu. Sebab kalau hanya baca buku terjemahan, baca buku itu pasti ditambah daya khayal, merenung, ditambah nanti nafsu juga ikut bermain itu, dan ngelantur nggak karuan, dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Karena kalau dampaknya sudah sampai meninggalkan syariat, sudah ngaku Gusti, ini sudah mulai keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Wa anna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud muhitun itu meliputi. Nah itu sesungguhnya wujud itu meliputi bijami ilmu wujudati dengan semua yang mewujud. Biji kurma itu mana? Oh ternyata biji kurma itu meliputi seluruh pohon kurma. Nah dijawab di sini. Ya biji kurma mana? Biji kurma meliputi seluruh wujud pohon kurma. Itu. Maka akhirnya punya nama masing-masing. Ini batang pohon kurma, ini pohon kurma, ini daun kurma. Nah ini setelah dia wujud kemudian ada sifat, ya ada asma'nya. Itu. Jadi perumpamaan pohon kurma ini cukup simpel, ya menarik, dan ya sangat relevan sekali dengan perumpamaan ini. Kaihatatil malzumi, seperti meliputinya perkara yang lazim,
bil lawazimi, dengan hal-hal yang sifatnya lazim. Contoh misalnya ini, kayak ini cincin dengan lubang cincin duluan mana, gitu kan. Pasti bingung. Ternyata ketika ada cincin ya otomatis lubang cincin ini ada. Ini namanya luzum bil lawazim. Nah, kalau bahasa Jawa itu longan dengan depannya itu duluan mana, ya adanya depan otomatis ada longan, itu kalau orang Jawa. Itu namanya malzum bil lawazim. Wal mausufi bil sifati, dan yang disifati dengan bisifati, dengan sifat. Kal ita kaikhatotil dorfi, ya, seperti meliputunya dzorof, wadah, bil madrubi, dengan yang diwadahi. Itu wadah dengan yang diwadahi, ya, cincin dengan lubang cincin, longan dengan depan. Itu idil kulu, karena sesungguhnya semuanya bil juz'i, dengan bagian. Nah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, andalika, dari tersebut, uluwan, dari, ya, maha tinggi, kabiron, yang besar. Jadi maksudnya jangan sampai kita menyamakan Allah yang maha tinggi itu dengan ciptaannya. Ya, sampai sini. Wa anadzalikal wujud kama annahu bi tibari mahdi itlaqi syarin fi tawsimil wujud. Ya. Ya, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan.